Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Hari pertama di minggu ini, begitu bangun pagi aku langsung disambut hujan deras di Jakarta nih bosku. Padahal nih ya, beberapa hari ini cenderung cerah menjurus ke panas banget bosku, alias aduh aku meleleh nih di rumah. Nah tapi kita berdoa aja nih ya bosku supaya hujannya gak awet-awet banget ya. Nanti Jakarta bisa tenggelam karena banjir lagi. Aduh pasti repot banget kan di tengah PSBB begini. Terutama lagi di bulan puasa juga lagi ya. Nah pastinya hujan tidak menghalangi semangat pagi kita hari ini ya. Tentunya maka seperti biasa pada hari ini Senin tanggal 27 April 2020 kita akan mulai saja market review kita hari ini dengan episode Siaga 1. Wah udah kayak pintu air aja nih bosku. Maka dari itu jangan kemana-mana ya. Tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita langsung saja mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Durable Goods Orders yang turun dari sebelumnya 1,1% menjadi minus 14,4%. Kemudian ada dari US University of Mid Sentiment yang naik dari sebelumnya 71 menjadi 71,8. Kemudian ada dari Japan NAT LCPI year on year yang tidak berubah di 0,4%. Kemudian kita akan beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Akset Indonesia Tbk atau ACST yang meraih pendapatan bersih 477,61 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020 turun tajam dari pendapatan bersih 806,67 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Dwi Guna Laksana Tbk atau DWGL yang mengalami penurunan rugi yang akan diatribusikan ke pemilik entitas induk hingga periode 31 Desember 2019 menjadi 21,67 miliar rupiah dari rugi 30,91 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Indonesia Pondasi Raya Tbk atau IDPR yang mencatat rugi bersih 8,85 miliar rupiah sepanjang 2019 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 24 April 2020, IHSG ditutup melemah 97 poin atau 2,12% menjadi 4.496. Sektor keuangan, properti, aneka industri, industri dasar, barang konsumsi, agrikultur, pertambangan, dan perdagangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 1,09 triliun rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari babak baru dari kisah minyak. Turunnya harga minyak yang dimana merupakan bab pertama dari awal mulai kisah pilu akan memiliki kisah lanjutan berikutnya, yaitu ada potensi mulai tutupnya industri perminyakan yang diakibatkan turunnya harga minyak. Apabila sampai industri minyak mengalami penutupan, tentu saja akan membuat perusahaan, bank pemberi pinjaman, karyawan tentu akan terancam kesinambungannya. Hal ini yang membuat para negara OPEC Plus mulai memangkas tingkat produksinya agar hal tersebut jangan sampai terjadi. Pengurangan tingkat produksi minyak akan dilakukan pada tanggal 1 Mei, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jumlah rig minyak yang beroperasi di Amerika pun telah mengalami penurunan lebih dari 40% dan hanya tersisa 378 rig yang masih melakukan operasi. Arab Saudi, Rusia, dan aliansi OPEC Plus lainnya akan bergabung untuk mengurangi tingkat produksi mereka. Namun pasar masih mengkhawatirkan apakah itu cukup untuk menahan produksi yang dimana setiap minggunya 50 juta barel minyak akan disimpan yang dimana sebelumnya simpanan tersebut cukup untuk memenuhi permintaan Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Inggris. Oleh sebab itu kami melihat tekanan akibat dari penurunan harga minyak akan berlanjut seiring dengan gelombang kedua dari yang paling berat akan datang. Dan sejauh ini pekan ini kita akan merasakan angin yang cukup besar. Kemudian cerita selanjutnya berasal dari Siaga 1. Pekan ini merupakan sebuah penantian yang mungkin saja penuh dengan rasa sakit. Bagaimana tidak, beberapa data ekonomi yang akan muncul mungkin akan menjadi sebuah tanda bahwa gelombang besar akan segera tiba. Kita mulai dari Amerika yang dimana pekan ini akan memberikan kita beberapa hal, yaitu data ekonomi mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi secara kuartal yang diprediksi mengalami penurunan hingga ke level negatif, meskipun secara tahunan masih berada di area positif.
Tidak hanya itu saja, data mengenai personal seperti personal consumption, personal spending, dan personal income juga diprediksi mengalami penurunan. Apalagi setelah wabah terus mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Dengan berkurang data personal tadi, otomatis daya beli juga pasti akan mengalami penurunan yang mengakibatkan inflasi nantinya akan mengalami penurunan. Data manufacturing mulai dari Purchasing Manager Index hingga ISM berpotensi menurun, diikuti dengan construction spending diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup dalam. Initial jobless claims diperkirakan akan mengalami penurunan, namun continuing claims akan terus mengalami peningkatan. Apalagi data continuing claims merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah sejak 1974. Tentu hal ini akan menjadi pukulan yang besar bagi Amerika. Yang dinantikan tentu saja terkait dengan pertemuan Bank Sentral Amerika pada pekan depan. Meskipun kami melihat tingkat suku bunga tidak akan mengalami penurunan, namun langkah dan stimulus kebijakan akan menjadi perhatian para pelaku pasar pekan depan. Kita beralih ke Eropa yang dimana akan muncul data unemployment rate yang diperkirakan akan mengalami kenaikan. Namun yang menjadi perhatian utama pelaku pasar dan investor adalah data tingkat pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan juga akan mengalami penurunan dan masuk teritori negatif. Sehingga ini juga menjadi sebuah tanda-tanda bahwa pertumbuhan ekonomi Eropa mulai goyang dan memasuki awal resesi. Semua mata akan tertuju terhadap pertemuan Bank Sentral Eropa yang akan diadakan di hari yang sama dengan pertemuan Bank Sentral Amerika. Mengawali pertemuan Bank Sentral di hari Senin ini akan ada pertemuan Bank Sentral Jepang yang kami melihat tingkat suku bunga juga tidak akan berubah. Dalam pertemuan Bank Sentral Jepang, dikabarkan bahwa Bank Sentral Jepang akan membatalkan target pembelian obligasi sebesar 80 juta yen per tahun untuk Japanese Government Bond, sehingga target pembelian tersebut akan berubah menjadi tidak terbatas. Beralih sedikit ke Cina, Bank Sentral Cina kembali menyuntikkan 56,1 miliar yuan atau 79 miliar dolar ke dalam sistem perbankan untuk menjaga tingkat likuiditas. Pendanaan 1 tahun akan diberikan bunga 2,95% lebih rendah dari 3,15% atau dari tingkat suku bunga sebelumnya. Kami melihat hal ini sebagai salah satu upaya untuk mendorong ekonomi dengan stimulus pemberian kredit yang bahkan tidak akan pernah terjadi di sini. Sentimen yang cukup banyak ini membuat kesimpulan bahwa pekan ini pasar akan bergejolak dan kemungkinan besar akan membuat pasar mengalami pelemahan. Berhati-hati dan mencermati sentimen yang ada akan menjadi sebuah bekal berharga untuk melalui pekan ini. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak variatif, cenderung melemah dan ditradingkan pada level 4.430 hingga 4.528. Berikut stok quotes Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari ACES, kemudian yang kedua ada dari Harum, dan yang ketiga ada dari POWR. Berikut dua saham pilihan Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari Hoki atau PT Buyung Putra Sembada Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 660 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari JSMR atau PT Jasa Marga Persero Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 2225 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk lebih lengkapnya Bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.